antara kamu yang lagi dengerin ini, ada yang merasa gak sih lagi kejepit banget sama berbagai kehidupan? Terus ditambah lagi masa COVID-19 ini gak bikin apa-apa tuh kelihatan maju. Kayak kita tuh stuck di waktu, di tempat yang sama gitu. Tapi waktunya terus berputar gitu tanpa kita sadar. Tahu-tahu ini udah bulan 5, padahal dulu kayak masih awal tahun 2020 gitu kan. And then here comes COVID-19, it's coming to Indonesia. Dan disinilah kita hidup bersama-sama dengan virus yang satu ini. Well, aku ingat banget tahun dimana aku harus kayak keluar dari circle pemikiran aku dan keluar dari gila, ini masalah apa sih sebenarnya. Kayak aku tuh selalu balik ke lingkaran yang sama gitu, nggak terpecahkan masalah intinya tuh ada di mana gitu. Aku pengen ketemu biar aku bisa selesaiin ini dan aku nggak balik lagi ke titik yang sama dan mulai sesuatu dari awal, dari nol, terus kembali dan kembali ke situ lagi gitu. So ada satu, aku ingat banget ini, kalau suatu hewan gitu, kalau suatu hewan itu berada di suatu lingkungan yang gak mendukung dia untuk berkembang, ada dua pilihannya. Dia yang merubah lingkungan tersebut, atau dia yang keluar dari lingkungan itu. So kalau emang masalahnya ada di lingkungan itu, berarti aku gak bisa mengubah lingkungan yang ada di situ dong. Aku gak sekuat itu. Mungkin yang solusi yang paling tepat adalah aku harus keluar dari lingkungan itu. Kalau emang aku bener-bener I want to find something gitu. So karena aku memang masih kayak ngerasa buta dengan apa yang aku hadapin, aku berusaha untuk ngenalin diri aku dan ngenalin apa masalah aku. That's why I'm going to deeper and aku menggali itu lebih dalam lagi. Aku tahu itu nggak nyaman dan nggak enak bagi semua orang. Tapi mengenal masalah kita secara umum akan membantu kita untuk melerai benang satu persatu gitu. Kita bisa tahu, karena ini nih aku jadi kayak berperilaku seperti ini misalnya. Karena ini desakan ini nih yang ngebuat aku. Karena kamu tahu akar masalahnya ada di mana, kamu akan menemukan cara nantinya gitu. So yang pertama aku lakuin adalah aku melihat diri aku dulu gitu. Kalau aku ngelihat suatu masalah, aku harus tahu apakah ini asalnya dari luar lingkungan atau emang masalah ini didukung juga sama apa yang terjadi dalam diri aku. Setelah aku tahu itu, aku mencoba mencari bukti dari sesuatu bukti dari masalah-masalah ini apa, kayak konkretnya tuh apa gitu. Seringkali kalau situasi sosial, kita tuh sulit untuk ngelihat itu gitu, sulit untuk mengurai itu karena terlalu banyak orang yang mempengaruhinya di dalam, terlalu banyak variabel-variabel yang berpengaruh di dalam. Kemudian kita coba untuk penyebabnya ini nih, kita mulai masuk ke dalam, kita melihat penyebab umumnya masalah ini tuh terjadi apa gitu. Dan kalau aku untuk mengecek masalah itu waktu kapan ya, akhir tahun lalu kayaknya ya, aku ngebuat mind map masalah-masalah anak 20-an gitu. Kayak waktu yang hampir sama ketika aku ngerekam
quarter life crisis episode 1 sama episode 2. Di sini aku ngebagi masalah anak 20-an itu ke dalam masalah keuangan, terus masalah kerjaan, masalah sekolah atau kuliah, masalah asmara atau cinta, terus masalah family, keluarga, masalah diri, mencakup masa lalu, trauma, kecelakaan, kemudian ada masalah sosial gitu. Mungkin ada beberapa topik-topik masalah yang gak aku masukkan di sini. Aku pernah banget kalau masalah keuangan. Waktu itu tuh aku kena dari segi keuangan, selain karena masalah pekerjaan, terus kekurangan secara finansial, terus aku juga sering kena penipuan gitu. Terus masalah pekerjaan dan masalah professional skill, terus ada banyak banget. Kalau kamu masuk di lingkungan kerja, mulai dari teman-teman kamu di situ mungkin, terus transport ke tempat kerja, terus masalah passion mungkin, terus profesionalisme yang mungkin udah nggak seperti dulu lagi gitu. Terus masalah kuliah, waktu itu tuh skripsi aku benar-benar lama banget gitu, terhambat lama sekali sama pembimbing 1 dan pembimbing 2. Terus juga aku dapat of course tekanan sosial di mana-mana. IPK aku juga kalau mau dilihat secara grafik, aku tuh punya IPK yang naik, turun, melandai, naik lagi. Jadi kayak naik turun gunung gitulah. Terus aku juga udah mulai malu sama diri aku sendiri karena teman-teman aku yang waktu SMA itu udah lulus semua, udah pada wisuda semua. Karena aku ngejar ketertinggalan aku 1 tahun, itulah yang ngebuat aku tuh kayak bener-bener berburu sama waktu. Tapi sebenarnya nggak ada ya nama itu berburu sama waktu. Terus juga masalah cinta gitu kan. Waduh, ini nggak usah dijelasin lagi gimana ribetnya masalah asmara. Terus kita skip aja ya. Terus ada masalah keluarga. Masalah keluarga juga ini aku punya banyak banget trust issue waktu itu yang sulit banget untuk aku selesain sendiri, dan aku punya trauma yang aku sembunyiin selama bertahun-tahun, and then aku nggak tahu gimana caranya trauma itu bisa relate ke bisa akhirnya mempengaruhi setiap aku berpikir gitu, kayak balik lagi ke sana. Dan aku kayak greget gitu loh, kenapa sih cuman karena ini gitu. Kayak aku mulai, hello, apa sih kamu yang selalu bikin aku jadi bermasalah gini. Terus masalah sosial gitu, karena one of this trauma yang membuat aku jadi susah untuk bonding dengan teman-teman aku yang lain. Aku mulai kehilangan teman gitu, kehilangan orang-orang yang aku bisa percaya. Terus lingkungan pertemanan aku nggak membuat aku bertumbuh pada waktu itu. So aku harus berusaha untuk bertumbuh sendiri, karena aku sadar juga sih mereka nggak paham sama masalah aku apa. So aku ngerti kalau satu-satunya orang yang bakal nyelesain ini adalah aku gitu. Tanggung jawabnya ada di aku, dan aku harus I will get through this gitu, no matter what happen.
If it's bad atau baik atau buruk gitu, intinya gue coba dulu deh gitu. Tapi aku selalu yakin kalau misalnya niat aku untuk clearkan sesuatu, itu orang kalau mau memperbaiki dirinya gitu pasti akan selalu dibukakan jalan. So aku tahu aku punya banyak banget keterbatasan, dan dari keterbatasan itu aku belajar buat okay, Selfie, kamu punya masalah di sini, this is how you handle it. Aku mencoba untuk melihat diri aku lebih jauh, lebih dalam, dan nguraiin itu satu persatu gitu. Ketika aku udah dapet, oh iya ini masalahnya, itu bener-bener kayak apa ya, bikin menurut aku bikin skripsi versi diri sendiri gitu. Jadi aku bikin 3 pertanyaan itu yang akhirnya ngebantu aku untuk sebenarnya dari dulu aku butuh jawaban dari 3 pertanyaan ini. Aku cuma harus mempersiapkan diri lagi untuk finding the answer gitu. Kalau jawabannya gimana, apa aku udah siap gitu. Nah, dalam mencari jawaban itu sebenarnya nggak sulit, tapi yang sulit di aku adalah aku sendiri yang sulit untuk menerima itu gitu. So itu secara singkat kali ya. Terus kalau secara historisnya itu adalah aku banyak banget baca buku, terus aku banyak banget ngelihat problem aku secara, kalau didukung dengan aku melihat orang-orang yang lain punya benang merah yang hampir sama gitu. Terus aku ngelihat ada possibility kalau nanti aku bisa ngelewatin ini. Terus aku banyak banget nonton serial TED Talks. Jadi di situ ada banyak banget pembicara-pembicara yang datang untuk ngebawain materi yang berbeda-beda dengan perspektifnya sendiri-sendiri, terus didukung sama pengalaman mereka, dan mereka relatekan sama dengan pengalaman orang lain, terus didukung oleh metode-metode saintifik yang mereka gunakan gitu. So I do believe apa yang mereka katakan, dan kayak aku menemukan sesuatu yang gak ada gitu, pemikiran yang gak ada di lingkungan di pertemanan aku gitu. Dan aku bilang okay, mungkin ini maksudnya aku harus menemukan ini sendiri gitu. So ketika aku udah tahu akarnya di mana, aku mulai ngelihat nih cara menemukan jalan keluarnya kayak gimana. Tinggal apakah aku percaya ke diri aku bahwa aku bisa, atau aku cukup ragu untuk mengambil jalan itu gitu, karena cukup beresiko. Beresikonya di mana? Aku pikir resikonya adalah aku terlalu berani mengambil keputusan, dan kalau misalnya gagal, pada akhirnya kan aku yang kecewa sendiri. Tapi kalau aku berhasil, yang tenang dan bahagia secara teori, itu kan diri aku sendiri gitu. That's why aku benar-benar mengumpulkan banyak keberanian. Akhirnya aku pilih jalan itu. Aku berusaha dalam artian aku benar-benar melakukan itu. Apa yang aku lakukan di dunia nyata, karena persoalan pertama finansial, aku mencoba meyakinkan orang-orang terdekat aku kalau aku bakal menyelesaikan skripsi aku tanpa membuang-buang duit. So itu problemnya. Terus aku meyakinkan mereka bahwa skripsi aku akan selesai gitu, karena aku selalu mengerjakan itu gitu. Jadi aku nggak cuman ngomong aja, tapi aku selalu
oke, ini apa yang aku buat, kayak kalau perlu aku fotoin gitu. Sejauh ini progres aku kasih tahu mereka via WhatsApp gitu. Kayak gini aku jelasin, so mereka bakal ngerti. Terus aku berusaha juga untuk bantu aku secara bangun emosional jiwa sosial aku, karena aku udah kayak jauh banget sama aku udah mulai kayak acuh tak acuh sama orang gitu. So karena itu problem aku harus bangun jiwa sosial aku dengan cara aku bergabung dengan banyak gerakan-gerakan sosial, dan aku ngelihat, karena aku susah untuk ngelihat nilai diri aku sendiri, maka aku mencoba untuk ngikut berbagai perlombaan, kompetisi kompetisi di kampus ataupun di luar kampus. Kayak misalnya waktu itu aku ikut lomba debat, terus juga waktu itu aku ikut lomba menulis cerpen, nulis puisi. Terus aku coba untuk apply ke luar negeri, tapi aku nggak lulus. Aku nggak dibolehin. Terus aku coba untuk ikut mencoba keterampilan yang baru. Kayak aku coba coba belajar make up. Terus aku ikut kegiatan relawan. Aku ikut 2 kegiatan relawan, dan itu benar-benar membangun. Akhirnya aku bisa kembali percaya ke diri aku bahwa kamu gak seburuk itu gitu. Kamu gak seburuk orang-orang, atau kamu gak seburuk yang kamu pikirin sendiri. Kamu bisa bangun nilai diri kamu. Dan pada akhirnya ketika itu berdatangan dari diri aku sendiri, dan aku melihat, oh iya, aku bisa mulai percaya ke diri aku, dan aku mulai menanamkan itu, dan aku melihat kemampuan aku untuk terus maju, untuk terus bertumbuh, meskipun mungkin lingkungan aku gak terlalu mendukung itu, tapi aku berusaha untuk keluar dari sana. Aku benar-benar melaksanakan penyelesaian apa yang aku pengen gitu. Terus ketika itu aku melihat tujuan aku apa gitu ke depannya. Setelah mendapatkan ini, aku harus pastiin bahwa aku mendapatkan apa yang aku cari gitu. Yang aku cari adalah diri aku sendiri. Setelah aku benar-benar yakin dan aku melakukan itu semua, at the end tahun 2019 itu aku benar-benar balik, kayak akhirnya aku jadi benar-benar fulfillness dalam kehidupan aku. Aku benar-benar melakukannya dengan keseluruhan diri aku gitu. Mungkin setiap orang jalan untuk menyelesaikan masalahnya itu beda-beda, tapi di sini dari poin 1 sampai 6 aku udah coba menguraikan dengan pengalaman aku sendiri. Mudah-mudahan itu bisa relate sama kamu. Dan kalau misalnya kamu mau sharing sama aku selalu terbuka untuk saling berbagi. Terus juga aku selalu terbuka sama cerita-cerita. So I think that's all for episode untuk yang 1 ini. Terima kasih untuk telah mendengarkan. Bye bye.